Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusannya, diberikan rezeki yang banyak dan berkah, dan kemudian semangat untuk belajar mencari ilmu. Mari kita belajar di bab yang ke-40 dari kitab Arba'in Nawawi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu taqiqu hadis al-arba'una kang nomor 40. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala dawu sapa Ibnu Umar, akhoda nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biman kibi ing pundak ingsun. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, sapa Rasulullah, kun ana sira fitnya ing dalem donya kaannaka kaya sak temene sira goripun iku ngumbara, au abiru sabilin utawa kang liwat dalan. Wakana lan ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqulu dawu sapa Ibnu Umar, ida amsaita nalikane manjing sore sira, fala taun diri mongko aja ngenteni sira as-subha ing wektu esuk, wa ida asbahta lan nalikane manjing esuk sira, fala taun diri mongko aja ngenteni sira al-masa ing wektu sore, wakhud lan nyekel sira min sihatika saking waras sira, lima rodika krono loro sira, wa min hayatika lan saking urip sira, lima tika krono mati sira. Rawah nyutaken wa ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dari hadis di atas adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari, dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Kandungan hadis di atas: bersegeralah mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyak ketaatan, tidak lalai dan menunda-nunda, karena dia tidak tahu kapan datang ajalnya. Menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilangnya berlalu. Zuhud di dunia berarti tidak bergantung kepadanya, hingga mengabaikan ibadah kepada Allah SWT untuk kehidupan akhirat. Hati-hati dan khawatir dari azab Allah adalah sikap seorang musafir yang bersungguh-sungguh dan hati-hati agar tidak tersesat. Waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang dari tujuannya. Waspada pekerjaan dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat. Seorang muslim hendaknya menggunakan semua itu untuk tujuan akhirat. Bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian, dan bersegera bertaubat dan beramal saleh. Rasulullah SAW memegang kedua pundak Abdullah bin Umar adalah agar beliau memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan, menunjukkan bahwa seorang pelajar harus diajarkan tentang perhatian gurunya kepadanya dan kesungguhannya untuk menyampaikan ilmu ke dalam jiwanya.
Hal ini tidak menyebabkan masuknya ilmu, sebagaimana hal itu juga menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, karena hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh seseorang kepada siapa yang dicintainya. Syarah Ibnu Daqiq Al-Id, Imam Abul Hasan Ali bin Khalaf dalam Syarah Bukhari berkata bahwa Abu Zinad berkata, hadis ini bermakna menganjurkan agar sedikit bergaul dan sedikit berkumpul dengan banyak orang serta bersikap zuhud kepada dunia. Abul Hasan berkata, maksud dari hadis ini ialah orang asing biasanya sedikit berkumpul dengan orang lain sehingga dia terasing dari mereka, karena hampir-hampir dia hanya berkumpul dan bergaul dengan orang ini saja. Ia menjadi orang yang merasa lemah dan takut. Begitu pula seorang pengembara, ia hanya mau melakukan perjalanan sebatas kekuatannya. Dia hanya membawa beban yang ringan agar dia tidak terbebani untuk menempuh perjalanannya. Dia hanya membawa bekal dan kendaraan terbatas untuk mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap zuhud terhadap dunia dimaksudkan untuk dapat sampai kepada tujuan dan mencegah kegagalan. Seperti halnya seorang pengembara yang hanya membawa bekal sekadarnya agar sampai ke tempat yang dituju. Begitu pula halnya dengan seorang mukmin dalam kehidupan di dunia. Ini hanyalah membutuhkan sekedar untuk mencapai tujuan hidupnya. Al-Izz Alauddin bin Yahya bin Hubairah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk meniru perilaku orang asing, karena orang asing yang baru tiba di suatu negeri tidaklah mau berlomba di tempat yang disinggahinya dengan penghuninya, dan tidak ingin mengejutkan orang lain dengan melakukan hal-hal yang menyalahi kebiasaan mereka, misalnya dalam berpakaian, dan tidak pula menginginkan perselisihan dengan mereka. Begitulah pula para pengembara tidak mau membuat rumah atau tidak pula mau membuat permusuhan dengan orang lain, karena ia menyadari bahwa dia tinggal bersama mereka hanya beberapa hari. Keadaan yang merantau dan pengembara semacam ini dianjurkan untuk menjadi sikap seorang mukmin ketika hidup di dunia, karena dunia bukan merupakan tanah air bagi dirinya, juga karena dunia membatasi dirinya dari negerinya yang sebenarnya dan menjadi tabir antara dirinya dengan tempat tinggalnya yang abadi. Adapun perkataan Ibnu Umar, jika engkau di waktu sore maka janganlah engkau menunggu pagi, dan jika engkau di waktu pagi janganlah menunggu waktu sore, merupakan anjuran agar setiap mukmin senantiasa siap menghadapi kematian, dan kematian itu dihadapi dengan bekal amal solih. Ia juga menganjurkan untuk mempersedikitkan angan-angan. Janganlah menunda amal yang dapat dilakukan pada malam hari sampai datang pagi hari, tetapi hendaklah segera dilaksanakan. Begitu pula jika berada di pagi hari, janganlah berbiat menunda sampai datang sore hari, dan menunda amal di pagi hari sampai datang malam hari. Kalimat pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit menganjurkan agar mempergunakan saat sehatnya dan berusaha dengan penuh kesungguhan selama masa itu, karena khawatir bertemu dengan masa sakit yang dapat merintangi upaya beramal. Begitu pula waktu hidupmu sebelum kamu mati, mengingatkan agar mempergunakan masa hidupnya, karena angan-angannya lenyap, serta akan muncul penyesalan yang berat karena kelengahannya sampai dia meninggalkan kebaikan. Hendaklah ia menyadari
bahwa dia akan menghadapi masa yang panjang di alam kubur tanpa dapat beramal apa-apa dan tidak mungkin dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah ia memanfaatkan seluruh masa hidupnya itu untuk berbuat kebajikan. Alangkah padatnya hadis ini karena mengandung makna-makna yang baik dan sangat berharga. Sebagian ulama berkata, Allah Subhanahu wa taala mencela angan-angan dan orang yang panjang angan-angan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, biarkan mereka orang-orang kafir makan dan bersenang-senang serta dilengahkan oleh angan-angan, maka kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Quran surat ke-15 ayat 3. Ali bin Abu Thalib berkata, dunia berjalan meninggalkan manusia, sedangkan akhirat berjalan menjemput manusia, dan masing-masing punya penggemar. Karena itu jadilah kamu penggemar akhirat, dan jangan menjadi penggemar dunia. Sesungguhnya masa ini, hidup di dunia adalah masa beramal, bukan masa peradilan. Sedangkan besok hari akhirat adalah masa peradilan, bukan masa beramal. Sahabat Anas berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membuat beberapa garis, lalu beliau bersabda, ini adalah manusia, dan ini adalah angan-angannya, dan ini adalah ajalnya. Ketika ia berada dalam angan-angan, tiba-tiba datang kepadanya garisnya yang paling dekat, yaitu ajalnya. Hadis ini memperingatkan agar orang mempersedikit angan-angan karena takut kedatangan ajalnya yang tiba-tiba, dan selalu ingat bahwa ajalnya telah dekat. Barang siapa yang mengabaikan ajalnya, maka patutlah dia didatangi ajalnya dengan tiba-tiba dan diserang ketika ia dalam keadaan terperdaya dan lengah. Karena manusia itu sering terperdaya oleh angan-angannya. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW melihat aku ketika aku dan ibuku sedang memperbaiki salah satu pagar milikku. Beliau bertanya, sedang melakukan apa ini, wahai Abdullah? Saya jawab, wahai Rasulullah, telah rapuh pagar ini, karena itu kami memperbaikinya. Lalu beliau bersabda, kehidupan ini lebih cepat dan rapuhnya pagar ini. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga kita dirahmati dan dijadikan orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia, dan menjadikan kita bersemangat mengejar apa yang ada di sisi Allah SWT, dan menjadikan kita memperoleh kesenangan di hari kiamat. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Dermawan, Maha Pemurah, Maha Pengampun, dan Maha Belas Kasih. Cukup dari tafsir hadis di atas, hadis ke-40 dari kitab Arba'in Nawawi. Semoga kita semuanya dapat mengambil hazanah keilmuan dan bisa melaksanakan atau mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.